Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Meilani Metekohi dengan NIM 202083095. Di saat ini saya akan menyampaikan pendapat saya dalam kajian nilai-nilai Pancasila pada profesi dokter terkait dengan kasus aborsi, eutanasia, dan cloning pada manusia. Yang pertama, aborsi. Aborsi berasal dari bahasa Latin yaitu abortus, yang berarti keguguran atau pengguguran kandungan sebelum waktunya. Menurut saya, tindakan aborsi adalah tindakan kriminalitas yang berat. Dengan demikian, pelaku yang melakukan tindakan aborsi akan memperoleh hukuman yang berat pula. Di satu sisi, saya setuju dengan tindakan aborsi apabila tindakan tersebut dilakukan dan diketahui oleh pihak yang berwenang, yakni para medis. Tindakan aborsi diperbolehkan apabila pada pemeriksaan dokter terdapat gejala-gejala yang dapat mengakibatkan kematian, bahkan hal-hal lain yang dapat membahayakan kesehatan sang ibu hamil. Di sisi lain, saya tidak setuju dengan tindakan aborsi apabila tindakan tersebut dilakukan dengan alasan tidak menginginkan bayi yang dikandung itu. Pendapat saya itu didukung dengan pengertian dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan dengan dua hal. Yang pertama, kriminal aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, legal aborsi yang dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang. Yang kedua, pandangan para ahli mengenai aborsi, yaitu yang pertama, Holmer. Dia mengatakan bahwa aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 di mana plasentasi belum selesai. Yang kedua, Jeff Code yang menyatakan bahwa aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu. Yang ketiga, Eastman yang mengatakan bahwa aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan di mana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400 sampai 1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu. Berikut adalah contoh kasus tentang aborsi yang saya kutip dari laman detik.com. Polres Boyolali menahan tersangka Eka Saputri dan Arin Sugesti yang diduga telah melakukan tindakan aborsi pada kandungan berumur sekitar 5 bulan dengan cara meminum pil. Kasus ini terbukti dengan adanya penemuan kuburan bayi pada pekarangan rumah pelaku. Para pelaku dikenai Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 346 KUHP, dan Pasal 348 KUHP. Berikut adalah ketentuan hukum mengenai tindakan aborsi. Yang pertama, Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Kesehatan mengenai larangan melakukan tindakan aborsi. Yang kedua, Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 75 Ayat 3 Undang-Undang Kesehatan mengenai pengecualian terhadap larangan melakukan tindakan aborsi. Yang ketiga, Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan mengenai batas suatu tindakan aborsi. Dan yang keempat, Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 299, 346, 347, 348,
dan 349 mengenai sanksi bagi pelaku tindakan aborsi dan pihak lain yang turut bekerja sama. Yang kedua, eutanasia. Eutanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang artinya baik dan thanatos yang artinya kematian. Secara harafiah, eutanasia adalah kematian yang menyenangkan dan tanpa penderitaan. Tindakan eutanasia adalah tindakan medis yang tidak dilakukan secara sembarangan. Tindakan ini harus mendapat persetujuan dari pihak-pihak tertentu. Saya sendiri tidak setuju dengan tindakan eutanasia. Begitu pula di Indonesia, tindakan eutanasia tidak diakui karena pada prinsipnya tindakan eutanasia bertentangan dengan ideologi bangsa kita, yakni Pancasila, terkhususnya pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa harus meyakini bahwa hidup dan mati manusia ditentukan oleh Tuhan. Pendapat saya ini didukung oleh pengertian dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eutanasia adalah tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk, dalam hal ini orang ataupun hewan piaraan yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan. Yang berikut pendapat para ahli mengenai eutanasia. Yang pertama, David Smith dalam bukunya Life and Morality mengatakan bahwa eutanasia diartikan sebagai mengakhiri hidup manusia secara tanpa sakit. Yang kedua, Sutonis dalam bukunya Vita Caesarum merumuskan bahwa eutanasia adalah mati cepat tanpa derita. Dan yang ketiga, Mahani dalam bukunya Euthanasia and Clinical Practice mendefinisikan eutanasia sebagai tidak melakukan secara sengaja sesuatu perbuatan untuk memperpanjang atau secara sengaja melakukan suatu perbuatan untuk mengakhiri hidup seorang pasien yang kesemuanya dilakukan semata-mata untuk kepentingan pasien itu sendiri. Berikut adalah contoh kasus eutanasia di Indonesia. Di Indonesia ada 2 permohonan penetapan eutanasia, yaitu kasus pasangan Nyonya Agian Isna Nauli Siregar dan Hasan Kusuma dan Nyonya Siti Sulaiha dan Rudi Hartono yang kedua-duanya mengalami koma selama 3 bulan dan membutuhkan alat bantu pernafasan atau respirator. Karena alasan kasih sayang dan tidak tega melihat istrinya menderita lebih lama, ditambah dengan biaya yang kian membengkak, baik Hasan Kusuma maupun Rudi Hartono memberanikan diri untuk meminta penetapan izin eutanasia dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun pengajuan mereka ditolak. Hal ini terjadi karena tindakan eutanasia tidak diakui di Indonesia. Eutanasia memang tidak diakui di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam pasal 344 KUHP mengenai larangan melakukan tindakan eutanasia. Yang ketiga, cloning. Cloning berasal dari bahasa Inggris yang berarti suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual. Cloning pada manusia merupakan teknologi yang ditujukan kepada perkawinan yang sulit bahkan tidak bisa menghasilkan anak. Namun, teknologi ini masih menjadi perdebatan di berbagai belahan dunia, salah satunya di Indonesia. Ada pihak-pihak tertentu yang setuju maupun tidak setuju dengan teknologi ini. Saya sendiri tidak setuju dengan teknologi cloning pada manusia, karena teknologi ini memiliki risiko yang tinggi baik kepada ibu maupun janin yang akan dikandungnya.
tidak semua proses cloning pada manusia berjalan baik dan berhasil. Hal ini terbukti dalam sejarah dunia bahwa baru 2 bayi yang berhasil lahir dari proses cloning pada manusia. Pendapat saya didukung oleh pengertian dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cloning adalah pengklonaan. Yang kedua, menurut para ahli, yaitu Dr. Abdul Aziz Muhammad bin Utsman Al-Rabisi, yang mengatakan bahwa cloning adalah sebuah penemuan baru. Yang kedua, menurut Pratiwi Sudarsono, cloning adalah perbanyakan sel atau organisme secara aseksual. Hasil cloning adalah klon, yakni populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan sifat yang identik dengan induk aslinya. Berikut adalah contoh kasus cloning pada manusia yang pernah terjadi di dunia. Clonaid, perusahaan bioteknologi di Bahama, sukses menghasilkan cloning manusia pertama di dunia dengan lahirnya Eve pada 26 Desember tahun 2002. Eve merupakan bayi pertama yang lahir dari 10 implantasi yang dilakukan Clonaid pada tahun 2002. Cloning pada manusia berkembang pesat di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Namun, sampai saat ini, di Indonesia belum ada hukum positif, terlebih lagi dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang cloning pada manusia. Dalam penerapannya, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di berbagai bidang, salah satunya di bidang kesehatan. Terkait dengan kasus-kasus aborsi, eutanasia, dan cloning pada manusia, Pancasila dapat dijadikan filter yang menyaring apakah kasus-kasus tersebut sesuai atau tidak dengan ideologi bangsa kita. Pada prinsipnya, kasus aborsi, eutanasia, dan cloning pada manusia sangat bertentangan dengan ideologi bangsa kita, yakni Pancasila. Terlebih khusus pada sila pertama Pancasila, di mana kita sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa harus meyakini bahwa hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan. Dengan melakukan tindakan aborsi, eutanasia, dan cloning pada manusia, secara tidak langsung kita telah melewati batasan kita sebagai ciptaan. Selain itu, pada sila kedua Pancasila sangat erat kaitannya dengan humanisme, di mana kita harus menjunjung tinggi kedudukan dan nilai-nilai manusia itu sendiri, serta menghargai hak hidup sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 mengenai HAM. Dengan demikian, kasus-kasus ini perlu mendapat perhatian penuh dari berbagai elemen masyarakat, di mana kita harus mempertahankan ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Itulah penjelasan materi mengenai aborsi, eutanasia, dan cloning pada manusia yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.